الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اشرح بالعلم صدورنا ونور قلوبنا، صحي به أجسادنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. معاشر المسلمين والمؤمنات والmuslimat, shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, marilah senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Jalla wa Ala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita, sehingga sampai detik ini ma'asyarul muslimin kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan di dalamnya, bulan yang penuh rahmat di dalamnya, ampunan yang datang dari Rabbuna Jalla wa Ala. Mudah-mudahan segala keutamaan-keutamaan yang dibagi oleh Allah Azza wa Jalla di dalam bulan Ramadan, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keutamaan tersebut. Kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Rabbuna Jalla wa'ala. Di dalam bulan Ramadan ada ampunan yang datang dari Allah. Di dalam bulan Ramadan Allah jadikan malamnya adalah malam pembebasan dari api neraka. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Curahkan salawat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya, ridwanullahi alaihim ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wa zimratal mu'minin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Intasafa Ramadan. Ramadan telah berlalu setengahnya, ma'asyiral muslimin. Ramadan telah berlalu setengahnya dan datang setengah yang terakhir. Zahaba nisfu Ramadan. Telah berlalu setengah Ramadan dan kita sudah memasuki setengah menuju terakhir Ramadan. Setiap kita dan setiap muslim mesti bisa melakukan muhasabah, melakukan introspeksi, sampai di mana amalan-amalan Ramadan yang telah dia lakukan di setengah awal Ramadan menjadikan dirinya seorang insan yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tujuan ibadah Ramadan adalah menggiring kita kepada ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa di dalam bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang datang sebelum kalian. Untuk apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi insan-insan yang bertakwa kepada Allah. Sampai di mana pelaksanaan puasa yang telah kita lakukan lebih dari 15 hari berlalu, sampai di mana puasa yang kita lakukan menggiring kita kepada insan yang lebih bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, yang menggiring kita kepada insan yang lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengannya kita menunaikan perintah-perintah Allah, dengannya kita meninggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh Rabbuna Jalla wa Ala. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tegakkan, larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tinggalkan, sampai di mana porsi puasa yang kita lakukan membawa kita kepada ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mari kita melakukan muhasabah, introspeksi. Dengan kita melakukan muhasabah, kita akan mengerti di mana letak kekurangan kita.
kita akan mengerti di mana letak cacat-cacat amalan-amalan kita selama bulan Ramadan. Makanya Allah perintahkan kita muhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan oleh setiap jiwa kalian itu, perhatikan oleh setiap diri kalian itu apa yang telah dia persiapkan untuk bertemu dengan Allah, untuk bertemu dengan Rabbuna Jalla wa Ala fi arasatil qiyamah, di padang mahsyar, di tanah yang begitu luas dan lapang, yang berkumpul di sana manusia dari pertama yang Allah ciptakan sampai manusia yang terakhir Allah ciptakan, min awalihim ila akhirihim, dengan tujuan memberikan pertanggungjawaban terhadap apa yang telah kita lakukan selama kita hidup. Lakukan muhasabah, lakukan introspeksi, karena orang yang bisa selalu mengintrospeksi dirinya, itulah orang-orang yang pintar, yang mengerti ketika Allah berikan dia akal, untuk apa akal Allah berikan kepadanya, yang mengerti ketika Allah ciptakan pemikirannya, untuk apa semestinya pemikirannya Allah berikan, yang mengerti ketika Allah berikan dia hati, untuk apa hati yang diciptakan oleh Rabbuna Jalla wa Ala. Dia melakukan introspeksi. Apa kata Nabi SAW dalam sebuah hadis? Al-khayyisu man dana nafsah. Orang yang pintar itu adalah, orang yang jenius itu adalah orang-orang yang bisa mengekang dirinya, orang-orang yang bisa mengintrospeksi dirinya, yang menimbang-nimbang dirinya, yang memperhitungkan dirinya, qaulan wa amalan, amalannya kah, ucapannya kah, sifat-sifatnya kah, semuanya apapun yang keluar dari dirinya dia perhitungkan, dia lihat dan dia introspeksi. Andaikan itu amalan yang baik dia lakukan, andaikan itu amalan yang buruk maka dia tinggalkan. Lakukan di pertengahan Ramadan menuju akhir Ramadan muhasabatun nafsi, mengintrospeksi diri kita, menghitung-hitung diri kita, mengekang diri kita. Akankah kebaikan yang kita lakukan atau sesuatu yang dibenci oleh Rabbuna Jalla wa Ala? Dengan melakukan muhasabah itulah kita akan bisa melakukan perbaikan. Apabila kita mendapatkan diri kita telah berbuat baik di awal-awal Ramadan, bahkan di pertengahan Ramadan kita telah berpuasa dengan ikhlas, kita telah memperbanyak membaca Al-Quran, dan kita tidak pelit mendermakan harta kita, kita mendapatkan diri kita melakukan kebaikan, tidak hanya melakukan puasa, maka teruskan melakukan kebaikan, bersemangat melakukan kebaikan, berlomba-lomba melakukan kebaikan. Wal yatasabaq mutasabiqun. Namun ketika kita setelah melakukan introspeksi terhadap diri kita, ternyata dari awal Ramadan kita masih melakukan keburukan, kita masih melalaikan salat, kita masih melalaikan ibadah, lisan kita masih berucap, berkata bukan pada tempatnya, lisan kita masih berdusta, lisan kita masih berkata dengan sesuatu yang Allah benci. Dari awal Ramadan kita mendapatkan diri kita banyak melakukan sesuatu yang tidak baik, banyak melakukan kemungkaran. Saatnya di akhir-akhir Ramadan, hari-hari Ramadan yang menuju kepada setengah akhir Ramadan, saatnya kita melakukan perbaikan terhadap diri kita. Man lam yuhsin fi awwali Ramadan liyuhsina akhiraha. Barang siapa yang belum bisa menanam benih-benih ketaatan di awal-awal Ramadan, maka tanamlah benih-benih ketaatan di akhir Ramadan, sebelum Ramadan itu pergi berlalu meninggalkan kita. Karena Ramadan di tahun ini tidak akan kembali menemui kita selama-lamanya. Berharap Ramadan tahun akan datang, tetap akan datang. Ramadan tetap akan datang, Ramadan tetap akan menjumpai manusia. Akan tetapi pertanyaannya, akankah kita bisa bertemu dengan Ramadan di tahun mendatang? Akankah umur kita masih dipanjangkan oleh Rabbuna Jalla wa Ala di tahun-tahun mendatang? Pertanyaan
di mana setiap kita mesti merenungi pertanyaan tersebut, ma'asyiral muslimin. Maka lakukan muhasabah, introspeksi diri kita di akhir-akhir Ramadan. Introspeksi diri kita di akhir-akhir Ramadan. Pertama, ma'asyiral muslimin, setelah kita melakukan introspeksi, yang bisa kita lakukan adalah at-tawajjuh ila Allah Ta'ala bid-du'a. Menghadapkan wajah kita kepada Allah, berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah bimbing kita di akhir Ramadan ini melakukan pintu-pintu kebajikan, melakukan pintu-pintu amal saleh. Doa adalah senjata orang-orang yang beriman. Wallahi ma'asyal muslimin, sekecil apapun amalan-amalan yang ingin kita lakukan, kalau bukan Allah yang memberikan kemudahan, tidak akan bisa kita lakukan. Banyak orang ketika dikumandangkan suara azan tidak memperdulikan. Yang di sawah sibuk di sawahnya, yang di perkantoran sibuk di perkantorannya, yang sedang bersama dokumennya sibuk bersama dokumennya, yang bersama komputernya sibuk bersama komputernya, yang di pasar sibuk dengan pasarnya, yang berdagang sibuk dengan perdagangannya. Tidak bisa dia melangkahkan kakinya, tidak bisa dia mengayunkan tangannya ke masjid memenuhi panggilan azan. Kenapa? Karena Allah tidak berikan kepadanya kemudahan. Allah tidak berikan kepadanya kemudahan, maka minta selalu pintu-pintu kemudahan itu kepada Allah. Karena Allah yang memudahkan bagi kita beramal, Allah yang memudahkan bagi kita beribadah, Allah yang memudahkan bagi kita datang ke masjid melaksanakan salat secara berjamaah bersama kaum muslimin. Perintah yang diperintahkan oleh Nabi SAW, perintah yang diperintahkan oleh Rabbuna Jalla wa'ala, fi buyutin adhinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asali rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah, kata Rabbuna Jalla wa'ala. Mu'adz bin Jabal ketika bertanya kepada Nabi tentang pintu kebaikan, apa jawaban Nabi SAW? Simple jawaban Nabi SAW. Nabi mengatakan, wa innahu la yasirun ala ma yassarallahu ta'ala alaihi. Mengamalkan ibadah itu, wahai Mu'adz, mengamalkan kebaikan itu mudah saja, tidak berat, karena tidak ada sesuatu yang Allah perintahkan melebihi kesanggupan seorang hamba. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kuncinya apa? Seluruh amalan itu mudah, seluruh amalan itu gampang, seluruh amalan itu ringan. Kuncinya apa? Ala man yassarallahu ta'ala alaihi wa innahu la yasirun. Amalan-amalan itu mudah dilakukan, tetapi bagi siapa yang memang diberikan kemudahan, bagi siapa yang diberikan kemudahan oleh Allah Taala, ketika kita mengetahui mudah seluruh amalan-amalan, bagi siapa yang diberikan kemudahan oleh Allah, berarti Allah yang memberikan kemudahan. Berarti Allah yang memberikan kemudahan. Ketika kita mengetahui Allah yang memberikan kemudahan, mintalah pintu-pintu kemudahan itu kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagai contoh, ma'asyiral muslimin, di luar bulan Ramadan, siapa di antara kita yang sanggup melaksanakan puasa Nabi Daud? Sedikit dari banyak orang yang melaksanakan puasa Nabi Daud. Itu hanya 15 hari dalam 1 bulan. Jangankan puasa Nabi Daud, siapa di antara kita yang rutin melaksanakan puasa Senin dan Kamis 8 hari dalam 1 bulan? Sedikit di antara yang banyak melaksanakan puasa Senin Kamis. Jangankan puasa Senin Kamis, melaksanakan puasa Ayyamul Bid 3 hari dalam setiap bulan. Puasa di hari putih, tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 pada setiap bulan Hijriyah. Lebih banyak yang tidak berpuasa dari yang berpuasa. Lebih banyak yang tidak berpuasa dari yang berpuasa. Artinya, di luar bulan Ramadan agak sulit bagi kita melaksanakan ibadah puasa. Karena kesibukan-kesibukan kita, karena pekerjaan-pekerjaan kita, sedikit orang yang bisa melaksanakan puasa. Tapi dalam bulan Ramadan, biiznillah, rata-rata kaum muslimin melaksanakan puasa. Kebanyakan kaum muslimin melaksanakan puasa memang dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita bayangkan, ma'asyal muslimin, Allah mudahkan bagi kita puasa di dalam bulan Ramadan. Karena Allah yang memberikan kemudahan.
Kita berpuasa dalam bulan Ramadan bukan ganti-ganti hari, tetapi setiap hari. Hari Senin kita berpuasa, hari Selasa kita berpuasa, sampai 29 atau 30 hari kita melaksanakan puasa. Kita mesti tahu ma'asyar muslimin, yang memberikan kemudahan kepada kita adalah Allah. Yang memberikan kemudahan kepada kita adalah Allah. Maka setiap kita ingin melakukan pintu kebaikan, pintu ibadah, minta selalu kemudahan itu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terkhusus di penghujung Ramadan. Ramadan telah berlalu setengahnya, mulai masuk setengah akhir. Mintalah kemudahan demi kemudahan kepada Allah. Ya Allah, mudahkan bagiku melaksanakan puasa di bulan yang mulia ini. Ya Allah, mudahkan bagiku memperbanyak membaca Al-Quran di bulan yang mulia ini. Ya Allah, mudahkan bagiku melaksanakan tarawih, melaksanakan qiyam di bulan yang mulia ini. Ya Allah, mudahkan bagiku memperbanyak sedekah, mendermakan hartaku. Jadikan aku orang yang cinta kepada sedekah, kepada berbagi sesama manusia, bahkan sesama kaum muslimin, terutama sesama kaum muslimin. Minta kemudahan kepada Rabbuna Jalla wa'ala, agar Allah berikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan ibadah, karena kita bersiap-siap menuju penghujung Ramadan. Yang kedua, mesti ada kesungguhan di dalam diri kita. Mesti ada kesungguhan. Ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khaira. Ketika Allah melihat hati-hati kalian, ternyata hati kalian itu menginginkan kebaikan, ternyata hati kalian itu menginginkan kesungguhan, maka kebaikan akan Allah berikan, maka kebaikan akan diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah berjanji kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh berjalan di atas jalan kebaikan, di atas jalan ibadah, ketaatan kepada Allah, Allah akan tunjuki jalan-jalannya kepada kita. Apa kata Rabbuna Jalla wa'ala? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh berjalan di atas jalan kami, akan kami tunjukkan jalan kami kepada mereka. Minta kemudahan kepada Allah, berdoa kepada Allah sepanjang kita puasa, sepanjang kita menahan lapar, dan ditekankan perbanyak berdoa kepada Allah menjelang kita berbuka ma'asyar muslimin. Hari-hari puasa yang kita jalani, di dalamnya doa kita akan dikabulkan oleh Rabbuna Jalla wa'ala. Terutama begitu kita hendak berbuka dekat, doa kita dikabulkan oleh Rabbuna Jalla wa'ala. Bersungguh-sungguh kita melaksanakan seluruh ibadah, akan dipermudah jalan kita oleh Rabbuna Jalla wa'ala. Mudah-mudahan sedikit dari nasihat disampaikan bermanfaat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.